Salam, senang sekali bertemu dengan anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, di mana pada saat ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita mengenai hamba Tuhan bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang baik, seorang yang mencintai dan suka memuji Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dia memuji Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang menurut. Tapi ada banyak orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga karena begitu banyak orang yang jahat, Allah berfirman kepada Nuh. Firman ini sungguh sangat mengejutkan dan mengagetkan bagi Nuh. Tuhan berkata, "Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini." Tuhan berfirman kepada Nuh, "Hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat." Wah, sangat mengagetkan, sangat mengerikan bahwa Tuhan akan membinasakan setiap orang yang jahat itu, membinasakan dunia ini, tetapi akan ada yang selamat, Nuh dan keluarganya dan beberapa hewan. Lalu Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi, sehingga dikatakan, "Buatlah bagimu sebuah batra yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang." Inilah perintah Tuhan kepada Nuh. Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas bagi Nuh. Bahkan bagaimana ukurannya, ada berapa tingkat, bagaimana bentuknya. Tuhan memerintahkan kepada Nuh dengan jelas bagaimana bahtera itu dibuat. Bahkan terbuat dari kayu apa bahtera itu. Tuhan memerintahkan itu kepada Nuh. Sehingga mulai dari saat itu Nuh menjadi sangat sibuk untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dia melakukannya, dia mengajak orang-orang. Sebagian orang merasa bahwa itu adalah hal yang tidak masuk akal. Untuk apa membuat bahtera? Tidak akan mungkin bumi ini dimusnahkan. Tidak akan mungkin akan ada air bah. Karena pada saat itu belum pernah turun hujan. Sehingga banyak yang mengejek Nuh. Tetapi ada juga yang sedikit percaya. Jangan-jangan Nuh ini benar. Sehingga ada beberapa yang membantu Nuh. Tetapi lebih banyak yang mengejek. Bahkan orang berkata bahwa Nuh adalah orang gila. Karena Nuh membangun sebuah bahtera di atas puncak gunung yang tinggi. Dan ketika dia membangun bahtera ini, orang-orang semakin banyak mengejek. "Ah, di mana itu hujan? Dak benar itu Nuh. Tidak akan mungkin ada air bah. Hujan yang lebat tidak akan mungkin." Karena memang pada saat itu belum pernah hujan turun. Tetapi Nuh terus membangun bahtera. Dan Nuh juga terus untuk menyatakan kepada orang-orang agar setiap orang percaya, setiap orang bertobat, setiap orang datang kepada Tuhan, dan mari kita membangun bahtera. Tapi banyak orang yang tidak mendengarkan akan perkataan Nuh. Yang tadinya ikut membantu Nuh pun sudah mulai mereka tidak mau lagi membantu Nuh. Waktunya sudah cukup lama. Sepertinya tidak benar ini akan cerita Nuh ini. Saudaraku, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Namun walaupun demikian, Nuh tetap tegar. Nuh tetap percaya. Dia dengan sabar menghadapi. Dia dengan sabar membangun bahtera itu. Hingga bahtera itu jadi. Itu sebabnya Nuh adalah orang yang beriman. Imannya besar. Dia percaya Tuhan. Meskipun hujan belum pernah turun sebelumnya. Dan bahtera itu dibangun dengan baik. Bahkan Nuh membuat persediaan-persediaan.
mempersiapkan semuanya, bahan-bahan makanan mereka, bahan-bahan makanan hewan-hewan nanti yang masuk ke dalam Batra itu dipersiapkan semua dengan baik. Itulah kepercayaan akan Nuh terhadap perintah Tuhan. Sekarang para binatang mulai berdatangan sepasang-sepasang, mulai dari gajah, monyet, burung-burung, jerapah, dan anjing. Ada banyak sekalian binatang-binatang, baik binatang yang besar maupun binatang yang kecil, baik itu burung-burung, semua mulai berdatangan. Firman Tuhan mengatakan, ada satu pasang hewan-hewan yang haram, dan ada 7 pasang hewan-hewan yang halal. Mereka datang berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam Batra. Luar biasanya, mereka ini tidak ada yang komando, tidak ada yang harus mengatur-mengatur. Mereka tahu kemana dan mereka tahu masuk ke dalam Batra. Mereka datang dari tempat yang berjauhan dan mereka masuk ke dalam Batra itu. Mungkin ada banyak orang yang bersorak-sorai menghina Nuh. Oh Nuh, untuk apa kamu lakukan ini? Untuk apa kamu masukkan binatang-binatang, hewan-hewan ini ke dalam Batra? Mereka sesungguhnya semakin berbuat dosa karena mereka semakin melawan perintah Tuhan. Mereka tidak mau untuk masuk ke dalam Batra. Sebenarnya Nuh mengajak mereka agar bertobat, supaya mereka masuk ke dalam Batra, supaya mereka selamat kalau datang nanti air bah atau hujan yang sangat lebat. Tapi mereka malah tertawa-tertawa. Mereka tidak percaya, malah mengejek-ejek Nuh seperti seorang yang gila. Nuh ini, kata mereka. Akhirnya, semua binatang sudah masuk. Bahkan burung-burung pun sudah masuk. Dan akhirnya Nuh pun sudah masuk beserta dengan istrinya dan juga 3 anaknya dan 3 menantunya. Semua mereka sudah masuk. Dan Tuhan pun menutup pintu Batra. Kemudian hujan turun. Hujan yang sangat lebat sekali. Hujan yang sangat mengerikan. Selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan hujan yang sangat lebat. Baru-baru ini di Banjarmasin terjadi hujan beberapa hari. Karena hujan yang cukup lebat dan beberapa hari saja sudah terjadi banjir di mana-mana. Di beberapa tempat, di beberapa kabupaten terjadi banjir sampai menutupi hampir setengah rumahnya, dan ada yang sudah hampir menuju atap rumahnya, dan banyak orang yang mengungsi, banyak orang yang tidak bisa memasak, tidak bisa makan, dan mereka susah hidupnya. Apalagi ini, hujan 40 hari 40 malam, hujan yang sangat lebat sekali, sehingga banyak orang yang sudah mulai ketakutan dan sudah mulai tenggelam. Beberapa hewan yang kecil sudah mulai tenggelam yang tidak ikut masuk ke dalam Batra, dan juga orang-orang mulai tenggelam, dan beberapa sudah mulai diseret arus. Bayangkan, 40 hari 40 malam, bukan gerimis, bukan rintik-rintik, tapi hujan yang sangat lebat sekali, sehingga sudah mulai tenggelam beberapa tempat. Rumah-rumah sudah mulai tenggelam. Kota-kota mereka, desa-desa mereka sudah mulai tenggelam karena hujan tidak kunjung berhenti. Bahkan gunung-gunung pun sudah mulai tenggelam. Gunung yang tinggi pun sudah mulai tertutup oleh air. Segala sesuatu yang bernapas tidak dapat lagi bernapas dan mereka mati. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan semuanya tenggelam dan mereka mulai layu dan mati. Ketika air bertambah-tambah, Batra itu mulai terapung di atas permukaan air. Mungkin juga di tempat itu gelap dan mereka merasakan gelombang itu. Tetapi mereka, Nuh dan keluarganya, berdoa di dalam Batra
untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Sekaligus mereka bersyukur ketika mulai terendam banjir itu kota-kota dan semuanya terendam banjir. Mereka selamat di dalam bahtera karena mereka dilindungi ketika mereka di dalam bahtera. Ini semua sesuai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Nuh juga sudah menyampaikan kepada orang-orang bahwa terjadi air bah, bumi akan dibinasakan. Tapi orang-orang tidak percaya. Hanya Nuh, istrinya, dan 3 anaknya dan 3 mantunya beserta beberapa hewan yang masuk ke dalam bahtera yang selamat. Selama kurang lebih 5 bulan air bah itu. Kemudian akhirnya ketika hujan sudah berhenti, bagaimana caranya air supaya kering? Maka Tuhan mengirimkan angin kering. Perlahan-lahan air mulai surut, sehingga mereka mendarat di gunung yang tinggi bernama Gunung Ararat. Nuh masih tinggal di dalam bahtera selama 40 hari lagi sampai air betul-betul menyusut atau surut, sampai mereka bisa menginjak daratan. Kemudian untuk melihat apakah sudah ada daratan, Nuh mengirim seekor burung gagak. Kemudian burung merpati keluar dari jendela bahtera itu. Karena tidak menemukan tanah yang kering untuk tumpuan kakinya, burung itu kembali kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Tetapi ketika pada saat itu dikirim burung merpati, kemudian kembali dengan sehelai atau sepucuk daun zaitun, maka yakinlah Nuh sudah tumbuh tanaman yang baru, yaitu pohon zaitun, mungkin tanaman-tanaman yang lain. Mulai saat itu Nuh mulai berpikir daratan sudah ada. Kemudian mereka pun keluar dari bahtera. Mereka keluar satu persatu. Hewan-hewan keluar satu persatu. Mereka mulai hidup di daratan. Semua sudah dilepaskan. Mereka mulai hidup baru. Hidup yang menyenangkan. Semuanya sudah baru. Hanya hewan-hewan yang ada dalam bahtera dan tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh kembali. Itulah yang ada di bumi yang baru itu. Karena yang lama tadi sudah binasa semuanya beserta dengan yang hidup tadinya. Betapa senangnya Nuh dan semua keluarganya. Mereka bersyukur karena Tuhan telah selamatkan. Mereka memuji Tuhan. Mereka membuat mezbah untuk memuji Tuhan. Mereka korbankan dombanya menjadi persembahan, bau-bauan yang wangi di hadapan Tuhan. Ketika mereka buat persembahan itu, Tuhan senang. Karena Tuhan senang dengan persembahan umat-umatnya. Tuhan mendengarkan doa Nuh. Tuhan mendengarkan puji-pujian Nuh. Karena mereka semua menjadi umat Tuhan yang percaya kepadanya. Mereka tunduk menyembah Tuhan. Tuhan sangat senang. Sehingga Tuhan memberikan suatu janji kepada Nuh. Nuh, aku tidak akan pernah lagi membinasakan bumi ini dengan air bah. Aku tidak akan menghakimi manusia lagi dengan air bah. Aku berjanji melalui pelangi ini. Tuhan menunjukkan pelangi. Setiap terjadi hujan besar, jikalau engkau melihat pelangi, berarti aku mengingat umatku. Aku tidak akan membinasakan makhluk hidup lagi dengan air bah. Dan tentunya Nuh sangat senang bagaimana Tuhan memberkati manusia pada saat itu.
yang dimulai dengan keluarga Nuh dan menjadi keluarga yang besar sampai pada zaman kita sekarang ini. Walaupun ada gelombang besar, ada hujan yang besar, Tuhan tidak akan membinasakan manusia dengan air bah. Nuh dan keluarganya menemukan permulaan baru sesudah air bah. Pada waktu itu, keturunannya memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan anak-anaknya. Mungkin juga adik-adik semuanya adalah keturunan Nuh, keluarga Nuh. Itu sebabnya walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda bangsa, semua kita adalah keluarga. Kita adalah umat Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan. Untuk itu, biarlah kiranya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap firman-Mu memberi pengertian. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka turutilah firman Tuhan. Kita akan selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.